Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Amelia Kurnia Putri dengan NIM 23208030 akan memaparkan materi IPA kelas 9 pada bab 8, yaitu tanah dan keberlangsungan kehidupan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu peran tanah bagi kehidupan. Jadi di dunia ini terdiri atas kurang lebih 30% daratan dan 70% lautan. Itu artinya daratan memiliki luas yang lebih sempit dibandingkan dengan luas lautan. Akan tetapi, daratan memiliki peran yang luar biasa penting bagi kehidupan di bumi. Daratan sendiri terdiri atas lapisan-lapisan, dan setiap lapisannya tersusun atas komponen-komponen yang berbeda. Nah, lapisan paling luar atau yang paling dekat dengan kita adalah tanah. Tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tanah sendiri juga merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Selanjutnya, apa sih peran tanah bagi kehidupan itu? Oke. Yang pertama, yaitu peran tanah sebagai tempat hidup hewan dan juga bakteri. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Selain hewan, di dalam tanah juga terdapat bakteri, meskipun kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Kemudian yang kedua, tanah sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Berbagai aktivitas manusia banyak dilakukan di atas tanah. Manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah untuk bangunan, bahkan perabotan rumah tangga. Di dalam tanah juga banyak menyimpan sumber daya alam seperti emas, minyak bumi, logam, dan lain sebagainya yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga, peran tanah sebagai penyedia dan penyaring air. Air bersih yang digunakan manusia untuk keberlangsungan hidup berasal dari dalam tanah. Selain penyedia air bersih, tanah juga berperan dalam penyaringan air. Misalnya, air limbah yang biasanya dibuang ke sungai nantinya akan masuk ke dalam tanah, dan beberapa zat penyebab polusi akan dinetralkan oleh tanah sehingga tidak akan merusak lingkungan. Kita ke materi yang kedua, yaitu peran organisme tanah. Organisme tanah pada umumnya berada di lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Jadi, sekitar 80-100% aktivitas biologis yang terjadi di dalam tanah dilakukan oleh jamur dan juga bakteri. Kemudian, hasil aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur, serta kegemburan tanah. Contohnya adalah cacing. Cacing termasuk organisme makrofauna yang ada di dalam tanah. Kemudian, apa sih sebenarnya peran organisme tanah itu? Oke, yang pertama sebagai dekomposer. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting pohon, dan juga jasad hewan yang telah mati nantinya akan diurai menjadi materi organik. Kemudian, organisme sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya, bakteri Nitrobacter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat atau senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selain bakteri, terdapat juga Mycorrhiza, yaitu jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan guna meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor.
Selanjutnya, organisme sebagai pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Kemudian, organisme sebagai pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Nah, sebenarnya tanah ini bisa digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Kemudian aktivitas biologis organisme tanah juga akan sangat berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah, sehingga nantinya akan menentukan tekstur tanah. Butiran-butiran yang terdapat di dalam tanah adalah pasir, tanah liat, dan juga debu. Tekstur tanah merupakan besar kecilnya ukuran butiran yang menyusun tanah. Tekstur tanah juga diartikan sebagai perbandingan antara banyaknya tanah liat, tanah lempung, dan juga pasir yang terkandung di dalam tanah. Tanah memiliki ukuran butiran yang berbeda-beda, oleh karena itu kita menggolongkan tanah menjadi beberapa jenis tanah seperti tanah lempung, tanah liat, dan tanah pasir, ataupun tanah campuran dari ketiganya tadi. Sifat tanah juga akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyediakan nutrisi serta air yang sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Tanah yang subur memiliki perpaduan antara tanah lempung, tanah liat, dan pasir yang hampir sama. Sifat dari perpaduan ketiga jenis tanah tersebut akan sangat menguntungkan bagi tumbuhan. Oleh karena adanya tanah liat yang sulit ditembus air, maka kandungan air dalam tanah juga dapat terjaga. Kemudian, dengan adanya pasir juga menguntungkan karena akan membentuk pori-pori yang cukup besar sehingga memudahkan sel-sel akar untuk mendapatkan oksigen. Selanjutnya, organisme sebagai pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki sejumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida. Secara alami, organisme yang ada di tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu mangsa dan pemangsa, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Selanjutnya, organisme sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah membantu membentuk struktur tanah, artinya struktur tanah yang berbentuk butiran akan direkatkan oleh suatu perekat yang dihasilkan oleh organisme tanah. Nah, lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah akan bercampur dengan tanah dan membuat butiran tanah terkumpul, membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Seperti adanya cacing atau makrofauna di dalam tanah. Nah, lendir yang dihasilkan oleh cacing tersebut akan bercampur dengan tanah sehingga membuat tanah terkumpul menjadi gumpalan-gumpalan tanah. Gumpalan itulah yang nantinya akan menunjang kehidupan organisme tanah dan membantu perkembangan organisme tanah. Struktur dan kegemburan tanah saling keterkaitan. Kemudian, organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau aerasi tanah. Pori-pori tanah dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan juga kaki seribu. Pori-pori tanah juga berguna sebagai peningkatan penyerapan air oleh tanah. Maka dari itu, tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik dan sangat cukup untuk menunjang pertumbuhan suatu tanaman. Kita ke materi yang ketiga, yaitu proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Bagaimana sih proses pembentukan tanah itu? Oke, jadi tanah merupakan
campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan juga udara. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisik, kimia, dan juga biologis. Kita ke pelapukan organik atau biologis, di mana pelapukan ini merupakan sebuah pelapukan yang disebabkan oleh makhluk hidup atau mikroorganisme tanah, dan juga jenis vegetasi tumbuhan yang akan mempengaruhi pembentukan tanah. Contoh dari pelapukan ini yaitu hancurnya batuan karena adanya tanaman lumut yang hidup menempel di batuan. Nah, ini contohnya, adanya lumut yang menempel di batuan, sehingga nanti batunya akan mengalami pelapukan biologis dan bisa saja terjadi pembentukan tanah. Yang kedua ada pelapukan fisika, yang merupakan pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim, dikarenakan adanya sinar matahari dan curah hujan yang akan mempengaruhi suhu bumi sehingga membantu mempercepat pelapukan batuan. Contohnya yaitu hancurnya batuan dikarenakan adanya perubahan cuaca dari musim kemarau ke musim penghujan atau musim dingin ke musim panas. Nah, ini bisa dilihat contohnya pelapukan fisika, perubahan suhu. Jadi dari musim dingin ke musim panas. Selanjutnya yaitu pelapukan kimia atau kimiawi, yang merupakan pelapukan disebabkan karena tercampurnya batuan dengan zat-zat kimia. Contoh dari pelapukan ini adalah hancurnya batuan yang disebabkan karena tercampur oleh limbah pabrik yang banyak mengandung bahan kimia. Nah, ini contohnya. Batuan-batuan akan mengalami pelapukan karena adanya zat kimia yang menempel pada batuan tersebut, sehingga akan mengalami pelapukan kimia. Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah tipe batuan, tipografi, atau relief tanah suatu daerah. Pelapukan yang terjadi akan menyebabkan bebatuan menjadi lunak dan mengalami perubahan komposisi. Kemudian batuan akan berubah menjadi butir-butir tanah yang lebih kecil. Nah, tanah tersebut akan mengendap dan membentuk lapisan tanah. Sehingga ketika digali sampai dalam biasanya akan tampak lapisan-lapisan tanah atau biasa disebut dengan horizon tanah yang memiliki gradasi warna yang berbeda. Bisa dilihat di gambar, ya ini ada horizon A, horizon B, dan juga horizon C. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, horizon tanah A. Horizon tanah A merupakan lapisan teratas yang terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Kemudian, horizon tanah B yang merupakan lapisan memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Selanjutnya, horizon tanah C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Nah, jadi di dalam tanah itu sekitar 45% terdiri atas mineral, 5% adalah materi organik, kemudian 25%-nya air, dan 25%-nya lagi adalah udara. Artinya, semakin gelap warna tanah, maka kandungan bahan organiknya juga semakin tinggi. Warna tanah yang gelap juga akan menyerap panas lebih cepat dibandingkan dengan warna yang lebih terang. Karena banyak menyerap panas, maka kandungan air pada tanah yang gelap akan cepat menguap, sehingga tanah menjadi cepat kering. Kondisi warna tanah inilah yang tidak langsung dapat dikatakan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Warna tanah akan mempengaruhi temperatur dan juga kelembapan.
sehingga nantinya juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, aktivitas organisme tanah, dan struktur tanah lainnya. Lantas, apa saja komponen penyusun tanah itu? Kita akan bahas gini. Jadi, komponen penyusun tanah adalah bahan yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah, sehingga menjadi satu kesatuan bagian yang utuh dan membentuk bagian baru. Tanah memang bagian permukaan bumi, tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan, serta tempat hidup berbagai jenis hewan dan miliaran organisme. Nah, beberapa komponen tanah antara lain seperti batuan. Batuan sendiri merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami dan yang tersusun dari campuran mineral juga senyawa dengan berbagai komposisi. Para ahli geologi mengelompokkan batuan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metaform. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan yang ada di bumi tersebut akan mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Kemudian, komponen yang kedua yaitu udara. Jadi meskipun tanah adalah benda yang kelihatannya padat, akan tetapi di tanah tersebut terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Rongga udara terdapat di antara partikel atau butiran tanah. Selain di antara partikel tanah, rongga udara juga terdapat di antara batuan yang terdapat di tanah. Nah, di antara batuan dan partikel tanah tersebut berada di antara akar tanaman dengan batu, sehingga rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. Kemudian, komponen yang ketiga yaitu humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati atau daun yang gugur ataupun feses oleh bakteri dan jamur. Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori, sehingga memungkinkan untuk terjadinya pertukaran udara. Nah, kondisi tersebut menyebabkan akar memperoleh cukup udara dan tanah humus mampu mempertahankan air, sehingga tanah selalu lembab. Selain itu, humus juga mengandung mineral-mineral dan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan nantinya. Kemudian, komponen yang keempat yaitu air sebagai kelembapan tanah. Jadi makhluk hidup yang ada di tanah pada umumnya butuh kelembapan. Nah, kelembapan tanah disebabkan karena keberadaan air di dalam tanah tersebut. Oke, yang kelima komponennya yaitu mineral. Tanah dapat berasal dari pelapukan batuan di kerak bumi. Kerak bumi memiliki tebal kisaran 10-15 km atau bahkan lebih. Nah, di dalam kerak bumi inilah banyak terdapat kandungan mineral berupa ion-ion positif dan juga ion-ion negatif. Beberapa ion positif yang ada di dalam tanah itu seperti kalium, kalsium, dan juga magnesium. Sedangkan ion-ion negatif antara lain nitrat, fosfat, dan juga sulfat. Ion-ion tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang diserap melalui akar. Kandungan mineral di dalam tanah juga berbeda-beda, sehingga bisa menentukan sifat dan karakter suatu tanah. Kemudian, yang terakhir yaitu komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup bagi beberapa makhluk hidup, mulai dari bakteri, jamur, alga, serangga, dan juga mikroorganisme lain. Organisme tanah tersebut akan menguraikan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup, sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu upaya menjaga kelestarian tanah. Yang pertama, ada pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup
tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurai erosi. Nah, cara ini bisa dilakukan dengan cara tanaman penutup atau melakukan reboisasi. Selain itu juga bisa menggunakan terasering. Yang pertama dulu, kita akan bahas menggunakan tanaman penutup atau melakukan reboisasi. Dengan adanya tanaman penutup, tanah berfungsi untuk menahan air hujan agar secara tidak langsung mengenai permukaan tanah sehingga dapat mengurai pengikisan tanah dan mempertahankan produktivitas tanah. Kemudian, membuat terasering. Terasering merupakan proses mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Terasering ini bertujuan untuk mengurai panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng, sehingga dapat memperlambat kecepatan aliran air di permukaan. Selain itu, terasering juga berfungsi sebagai penampung dan pengalir air, sehingga memungkinkan penyerapan oleh tanah dan berfungsi sebagai mengurangi erosi. Upaya yang kedua yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Bisa dilakukan dengan peralihan penggunaan pupuk. Misalnya, kita menggunakan pupuk kimia, kemudian dialihkan menjadi pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan juga komponen organik lainnya. Pupuk organik berasal dari bahan yang dapat terurai dan memperbaiki struktur tanah sehingga dapat menjaga populasi mikroorganisme tanah. Upaya yang ketiga yaitu pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Jadi, pertanian monokultur merupakan pertanian yang menggunakan salah satu jenis tanaman pada satu lahan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan umur tanamannya. Misalnya, penanaman padi, jagung, kedelai, tebu, dan tanaman budidaya yang lainnya. Salah satu upaya pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur adalah dengan melakukan pergiliran tanaman. Dengan demikian, ketersediaan unsur hara pada lahan tersebut dapat terjaga tanpa penambahan pupuk kimia yang berbahaya dan berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Dan yang terakhir ada upaya daur ulang sampah yang sulit terurai. Misalnya, dengan memisahkan antara sampah yang mudah terurai dengan sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaleng, atau kaca. Nantinya bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang berguna. Selain itu, daur ulang juga dapat membantu menjaga kelestarian tanah. Dapat juga mengubah barang bekas menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan, tanah dan keberlangsungan kehidupan, yaitu tanah sebagai sumber daya alam penting bagi kehidupan dan menyediakan tempat tumbuh bagi tanaman serta habitat bagi berbagai organisme. Kesuburan tanah juga harus dijaga melalui pengelolaan yang berkelanjutan guna mendukung produksi pangan dan keseimbangan ekosistem. Kemudian kerusakan tanah dapat berdampak buruk pada keberlanjutan kehidupan sehingga upaya konservasi seperti reboisasi, terasering, daur ulang, kemudian peralihan penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik menjadi sangat penting guna menjaga kelestarian tanah. Itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatian dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.